Ya, kita langsung masuk ke Q&A aja ya. Kan dulu waktu ibunya jelasin di video itu kan komputasi chemistry itu kan seluruh molekul walaupun diatomik secara kuantitatif itu hanya bisa diselesaikan dengan komputasi, tidak bisa dengan perhitungan matematis analitik. Nah, sementara pada perhitungan di Haskell itu di situ dijelasin pada perhitungan tanpa bantuan perhitungan komputer. Jadi untuk pendekatan Haskell ini sampai batas tertentu sebenarnya ya bisa begitu ya. Seperti pada Ethena itu kan masih bisa diselesaikan ya. Selesaikan pakai cara analitis kan gitu. Tapi itu hanya gitu, hanya apa namanya memasukkan atau memperhitungkan itu ikatan ganda saja yang di apa namanya yang dihitung. Ikatan sigma tidak dihitung kan gitu kan ya, tidak dianggap dan dia harus enggak harus sistem terkonjugasi sih. Ethena juga bisa ya, Ethena juga bisa. Artinya begini, kalau Haskell sih secara prinsip untuk sistem yang kecil bisa gitu. Sistem yang besar itu secara non manusiawi tidak manusiawi. Secara tidak manusiawi. Eh, ya, gitu ya. Karena di sini ada banyak apa namanya, eh, terutama kalau menggunakan metode matriks ini, maka akan ada banyak apa ya kombinasi coba yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi memang apa namanya metode Haskell ini sebenarnya setengah-setengahnya dia itu apa namanya masih membawa model dari teori ikatan valensi, gitu ya. Terus kemudian tapi penyelesaiannya itu menggunakan metode orbital molekuler. Jadi pakai apa namanya determinan dan kemudian mencari koefisien itu pakai mestinya normalisasi, tahap normalisasi. Kalau dia tidak menggunakan matriks, maka menggunakan metode normalisasi. Jadi gini, intinya Aisyah bertanya tentang bagian ini, gitu ya. Mungkin pertanyaannya masih, ya ini biar lebih jelas lah bagian ini isinya apa gitu ya. Dalam pendekatan Hartree-Fock, jadi ketika kita sudah menggunakan untuk sistem yang lebih besar dan kemudian mau lebih presisi daripada metode yang ditawarkan oleh Haskell, yang gitu ya. Yang kemudian sebenarnya prinsipnya seperti yang awal kita berbicara tentang bagaimana penyelesaian MOT itu. Tapi terus kemudian eh, karena untuk sistem yang besar itu tidak bisa persamaan itu diselesaikan secara eksak, maka kita menggunakan bantuan komputer. Membawa ke sana itu, untuk membawa ke sana tidak bisa langsung dari metode yang kita pakai secara analitis kemarin itu, yang pakai LCAO, terus kemudian determinan, terus kemudian normalisasi, ya. Itu eh, kita apa namanya menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh John Pople, ya. Dia ini menawarkan pendekatan apa namanya jembatan gitu ya dari teori ke komputasi. Nah,
dia menggunakan yang namanya persamaan Hartree-Fock. Hartree-Fock ini dua orang, yang namanya satu Hartree dan Fock ini sebenarnya dua orang yang tidak bekerja dalam satu lingkungan. Ya. Mereka dari dua negara yang berbeda, tetapi memiliki ide yang sama, gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ini, kita kembali ke sini ya. Nah, kalau kita kemarin untuk membentuk fungsi gelombang dari masing-masing tingkat energi ini, itu kan menggunakan LCAO ya. LCAO dari misalkan fungsi gelombang molekuler masing-masing itu merupakan LCAO dari misalkan CA kali A plus C, B kali D. Misalkan begitu ya. Terus ini nanti kan kita dapat energi, kalau ini hanya dua, maka kita nanti hanya punya dua tingkat energi. Kemudian kita memperoleh fungsi gelombangnya juga yang sudah molekuler ya. Kalau digambarkan mungkin ya secara kasar seperti ini ya. Walaupun ini dia pakai Hubble sebenarnya. Kalau mau yang lebih presisi nggak pakai Hubble ya yang Ethena itu yang kemarin itu. Ya intinya seperti itu. Yang ini, yang penyelesaian ini kan akhirnya itu simple case. Ya penyelesaian ini. Nah, dalam pendekatan Hartree-Fock, kalau ini kemarin kita baru membuat masing-masing fungsi gelombang dengan menggunakan LCAO. Misalkan fungsi gelombang akhirnya yang ini kita dapat bentuknya seperti ini, gitu ya. Yang ini kita dapat bentuknya begini. Ya, ini misalkan. Ya. Nah, di dalam pendekatan Hartree-Fock, kita itu kemudian punya sebenarnya molekul itu sebenarnya kemudian memiliki suatu fungsi gelombang umum suatu molekul itu, gitu ya, yang dia itu merupakan apa namanya hasil dari masing-masing fungsi gelombang penyusunnya, ya. Jadi kalau ini misalkan fungsi gelombang ini bukan bukan fungsi gelombang umum molekul ya. Yang ini fungsi gelombang dari masing-masing tingkat energi dari molekul. Di dalam Hartree-Fock diasumsikan, bukan diasumsikan, tapi memang benar bahwa suatu molekul itu memiliki fungsi gelombang umum. Seluruh molekul, satu buah molekul gitu ya. Itu merupakan hasil kali dari semua orbital-orbital molekul yang dimilikinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini orbital molekul yang dimilikinya misalkan C1, maka C2, ya, dan seterusnya. Begitu. Itu asumsi awalnya, ya. Agak sedikit peningkatan ya kompleksitasnya. Sampai itu kemudian sebanyak sebanyak berapa orbital yang dia punya, nah, gitu ya. Dan orbital-orbital penyusun dari orbital sebuah molekul itu, nah gitu ya. Misalkan ini orbital dulu namanya apa satu sigma gitu ya, misalkan ya. Yang ini satu sigma star, gini ya. Ini andaikan ini berisi dua elektron gitu ya. Yang ini berisi juga dua elektron. Maka penamaannya untuk setiap setiap penyusun ini itu harus mencirikan dari tiap-tiap elektronnya ini. Sehingga misalkan
ini harus terdiri atas dua, misalkan si satu namanya satu sigma, nah gitu ya. Ada satu sigma juga, tapi elektronnya ada dua. Yang satu misalkan yang spin up namanya alfa, yang spin down namanya beta, maka kita ini menyebutnya alfa, yang ini beta. Begitu ya. Jadi penyusunnya itu fungsi gelombang dari setiap elektron. Elektronnya spin up, spin down, dan kemudian kita sebut namanya elektronnya dia yang ke satu atau yang kedua, gitu ya. Itu begitu sampai jumlah seluruh orbital molekul yang dimiliki oleh sebuah molekul tersebut. Nah, begitu ya. Jadi, di sini dikatakan titik awal untuk menuliskan yang namanya fungsi gelombang banyak elektron. Jadi, ini kemudian satu buah molekul ini namanya adalah fungsi gelombang banyak elektron. Itu merupakan perkalian dari masing-masing fungsi gelombang satu elektron. Nah, gini. Kelihatan nggak ya? Jadi, fungsi gelombang banyak elektron ini kemudian itu sebenarnya adalah merupakan fungsi gelombang untuk sejumlah N elektron dari molekul kulit tertutup, di mana elektron satu menempati orbital molekul si, apa itu ya? Si A. Si A itu mungkin maksudnya kalau di sini contohnya si satu sigma. Atau kalau di sini si satu sigma star. Nah, gitu ya. Dengan spin alfa, sementara elektron 2 menempati molekul orbital juga si A, tapi spinnya beta. Berarti yang berbeda spinnya up dan down. However, the function may satisfy the Pauli principle. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa fungsi gelombang itu harus memenuhi prinsip Pauli, di mana prinsip Pauli dan dia kemudian mengalami perubahan tanda akibat terjadinya permutasi atau pertukaran dari apa namanya pertukaran pasangan gitu ya, dari pasangan elektron yang manapun. Jadi ketika apa namanya, contohnya ini di bawahnya. Jadi kalau di sini awalnya itu fungsi gelombang banyak elektron itu sama dengan perkalian dari fungsi gelombang satu elektron, si A spin up untuk elektron apa namanya satu dikalikan si A spin down untuk elektron 2 dan seterusnya sampai habis semua tingkat energi orbitalnya. Tapi ini harus dikurangi dengan apa namanya ini jika kemudian kita melakukan penukaran tempat penukaran tempat ini ya. Jadi elektron 2 yang tadinya dia itu spin down gitu ya, kalau kemudian dia bertukar menjadi spin up, nah gitu ya. Maka di sini ada kontribusinya juga terhadap fungsi gelombang. Demikian juga dengan si satu,
Kalau yang tadinya dia spin up, kemudian berubah menjadi spin down, itu juga memiliki kontribusi terhadap fungsi gelombang, artinya dia juga memberikan kompensasi terhadap energi. Nah, itu dengan berubah tanda yang tadinya positif, sekarang menjadi negatif. Begitu, dan seterusnya. Sehingga kemudian akhirnya ada sejumlah n faktorial terminologi. N faktorial itu tahu ya? Faktorial itu apa tahu ya? Kalau n faktorial, misalkan 3 faktorial. Ya, gini ya. Ada sebanyak itu terminologi di dalam penjumlahan ini. Di dalam penjumlahan ini, dan kemudian semua penjumlahan itu dimasukkan dalam suatu, dituliskan dalam satu determinan. Ini ya, dituliskan dan dibariskan. Nah, dibariskan gitu ya. Dibariskan ini untuk yang apa namanya? Suku pertama. Nah, ini bagian ini suku pertama namanya. Dibariskan di sini. Kemudian ini ya diatur sedemikian rupa. Hingga akhirnya didapatkan determinan untuk fungsi gelombang banyak elektron. Dan ini ditambahkan suatu apa namanya konstanta normalisasi. Ini cara untuk menuliskan biar determinannya tidak sangat besar sekali. Jadi fungsi gelombang banyak elektron sama dengan ini tadi, faktor normalisasi dikalikan determinan ini. Determinan ini sudah, itu isinya ya seperti ini. When the determinal wave function is combination with the variation principle, dan kemudian sebagaimana prosedur yang kemarin di dalam orbital molecular theory, determinan itu kemudian kita kombinasikan dengan prinsip variasional, sehingga kemudian fungsi gelombang optimum dalam artian fungsi gelombang itu adalah fungsi gelombang yang memiliki energi yang paling rendah, itu harus memenuhi persamaan Hartree-Fock semacam ini. Kamu tadi tanya apa? Ada hubungannya dengan energi terendah gitu? Kamu tadi tanya apa? Ada hubungannya dengan energi terendah ini maksudmu? Jadi fungsi gelombang optimum untuk molekul atau fungsi gelombang banyak elektron ini, dia akan optimum kalau memiliki energi yang paling rendah. Itu seperti pada proses pencarian energi kita kemarin yang menggunakan azas variasi sampai kita peroleh SCF, self consistent field, gitu ya. Akan tetapi kalau kemarin kita menghitung energinya menggunakan sekedar persamaan Schrödinger, ya, Hapsi sama dengan EC. Di sini ketika kita sudah memodifikasi sedikit untuk apa namanya fungsi gelombang banyak elektron ini, maka menghitung energinya itu menggunakan persamaan Hartree-Fock ini. Agak mirip dengan persamaan Schrödinger sebenarnya. Kita lihat di sini bahwa persamaan Hartree-Fock itu bunyinya seperti ini, di mana F1 ini adalah operator Fox, kemudian si A,
sigma 1 ini adalah fungsi gelombang apa? 1 elektron ya. Di mana sigma ini bisa bertanda alfa, bisa juga bertanda beta. Jadi ini kan fungsi gelombang 1 elektron kan sebenarnya. Ya. Kalau alfa berarti dia yang ini, kalau yang beta berarti yang ini, kan gitu ya. Itu sama dengan energi seperti dalam Hamiltonian itu, persamaan Schrödinger itu half C sama dengan Fc. Kalau di sini operator Fox dikalikan fungsi gelombang 1 elektron itu sama dengan energi dari elektron itu, 1 elektron itu dikalikan fungsi itu kembali. Sama sebenarnya. Jadi cara penyelesaiannya juga seperti kemarin sama. Sampai diperoleh SCF, maka fungsi gelombang optimum yang kita peroleh, energi, artinya energinya paling rendah, maka itu merupakan fungsi gelombang yang optimum untuk ini, untuk fungsi gelombang 1 elektron ini. Ya, fungsi gelombang 1 elektron. Nah, Fox operator itu apa? Operator Fox itu ini sebenarnya juga mirip sama operator Hamiltonian ya. Operator Fox itu sama dengan H1, ini adalah operator Hamiltonian inti, core Hamiltonian, ditambah dengan penjumlahan dari yang ini namanya operator Coulomb dikurangi dengan operator exchange. K itu adalah operator exchange operator. Ya, jadi isinya sama seperti Hamiltonian, dia operator-operator saja. Nah, gitu ya. Kalau Hamiltonian kemarin isinya adalah operator energi kinetik. Sama seperti ini, coba kita lihat core Hamiltonian isinya apa? H1 core Hamiltonian ini merupakan operator yang pertama, ini adalah operator energi kinetik. Dikurangi bagian yang kedua, ini adalah interaksi energi potensial inti dengan elektron. Ini ya, Z itu kan inti ya, nomor atom ya, Z itu nomor atom. Jadi menunjukkan jumlah proton dan neutron. Tapi di sini karena yang bermuatan itu hanya proton, yang berinteraksi dengan elektron hanyalah yang bermuatan, maka ini Z ini adalah jumlah proton. Kemudian dikalikan muatannya, muatan proton, dikalikan dengan muatan elektron. Jadi ini adalah energi interaksi, sifatnya tarik-menarik antara inti dengan elektron. Jadi sama, Hamiltonian kemarin juga begini. Ya. Terus kemudian operator Coulomb itu apa? Operator Coulomb itu apa? Kita lihat. Operator Coulomb C, kalau kemudian diterapkan pada suatu fungsi gelombang si A yang pertama, elektron yang pertama, ini fungsi gelombang 1 elektron untuk elektron yang pertama, itu sama dengan ini seperti persamaan Schrödinger, penyelesaiannya sama ya seperti persamaan Schrödinger yang kemarin. Cuman karena ini operatornya adalah operator Coulomb, maka ini bentuk operator Coulombnya merupakan perhitungan energi interaksi antara elektron dengan elektron. E kuadrat ini sebenarnya kan E kali E, ya kan? Jadi ini nilainya adalah muatan elektron dikalikan muatan elektron. Seperti lagi. Ya, mungkin ada yang nanya enggak? Ini J itu apa? Gitu. Ada yang nanya enggak?
Apa sudah tahu? J ini apa? J itu sebenarnya adalah ini fungsi fungsi gelombang satu elektron yang kalau di sini A gitu ya, A terus B terus C, nah gitu ya. Nah maka J itu ininya loh, ini J. J itu iterasi, dia bisa mulai dari angka mungkin A, B, C, D dan selanjutnya atau mungkin angka 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau di sini dia menunjukkan nama orbitalnya, ya nama orbitalnya. Jadi operator Coulomb C untuk misalkan ini berarti orbital 1 sigma gitu ya. Untuk atom yang pertama gitu ya, diterapkan pada fungsi gelombang ini tadi A ini tadi adalah gini-gini. Kalau J itu keseluruhannya, misalkan kalau ini J yang pertama namanya A, gini gitu ya. Ini operator Coulomb, terus ada J kecil, ya J kecil ini apa ya? Urutan gitu ya, saya susah menyebutkannya ya. Dari orbital, dari elektron yang pertama dikalikan dengan fungsi gelombang satu elektron dari orbital A yang pertama, elektronnya yang pertama gitu. Jadi kalau kita punya ini apa namanya? Nama orbitalnya kita misalkan hanya ada 2 sigma sama sigma star gitu, maka J-nya itu urutannya adalah J kecil itu sampai dengan kita menemukan A, B, C dan seterusnya. Atau kalau dalam contoh ini hanya 2, maka J kecil adalah 1 sigma, kemudian 1 sigma star. Nah, gitu ya. Jadi dia urutan nama orbital. Ya. Jadi kalau kemudian A disebutkan, maka ini nama orbital A-nya, maka J ini seluruh selain A, ini J, gitu ya. Seluruh nama orbital selain A itu adalah yang disebutkan di J ini, gitu ya. Nah, di sini operator Coulomb merupakan integral ketika dikalikan dengan fungsi gelombang satu elektron dari elektron yang pertama dari orbital A, nah gitu ya. Maka itu sama dengan integral dari perkalian dari ini, perkalian dari fungsi gelombang J itu seluruh fungsi gelombang kecuali A, berarti kan gitu ya. Kalau memang fungsi gelombang apa namanya molekulnya atau orbital molekulnya ada 5 gitu, A, B, C, D, E, maka J ini adalah kalau yang sedang kita perhatikan yang A, maka J itu adalah B, C, D, E, seluruhnya selain A. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan fungsi gelombang J, ini kita anggap seluruhnya, ya ini pendekatan Hartree-Fock ini yang agak istimewa, bahwa ini sama dengan apa tadi fungsi gelombang J 2 dikalikan fungsi gelombang J juga 2, tapi yang ini ada startnya kalau mengantisipasi kalau fungsi gelombangnya mengandung bilangan kompleks, dikalikan operator Coulomb-nya itu E kuadrat per bla 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 itu, kayak gitu ya. Kemudian dikalikan dengan si A, ini kita menyebutnya sebagai elektron yang pertama.
diintegrasikan pada ruangan sebesar D tau. D tau 2. Nah, gitu ya. Ya, gitu dah. Nah, jadi J di sini, makna J ini adalah kalau misalkan orbital kita ada 5, misalkan. Orbital molekul kita ada 5, A, B, C, D, E. Maka J itu adalah seluruh orbital selain A. Selain A. Selain A. Gitu ya. Fungsinya ada B, C, D, E. Ada 5 fungsi gelombang ininya, orbitalnya ini ada 5. Gitu loh ya, maksudnya ya. Jadi kalau misalkan ada 1 sigma, terus ada 2 sigma, 2 sigma star, mungkin terus ada 2 pi. Nah, ini 5 misalkan gini ya. Misalkan nama orbitalnya. Iya. Maka yang namanya J, kalau kita sedang membahas yang 1 sigma, maka yang nama J itu adalah seluruhnya selain yang 1 sigma. Gitu ya. Gitu dulu ya. Dan kita menamakan bahwa seluruh orbital elektron selain A ini sebagai disebut sebagai elektron yang kedua. Ya, gitu ya. Karena itu ini kemudian dikasih tanda 2. Jadi kalau kita sedang membahas tentang elektron yang di sini di orbital ini, maka elektron pada semua orbital yang lain itu kita satukan menjadi suatu fungsi gelombang Cj, dan kita menyebut elektron ini semuanya ini sebagai elektron yang kedua. Gitu. Kita anggap yang kedua. Itu adalah pendekatannya Hartree-Fock. Itu yang diajukan oleh Hartree-Fock. Karena itu nanti ada pernyataan bahwa di dalam pendekatan Hartree-Fock, setiap elektron itu hanya melihat elektron lain itu sebagai rata-rata, gitu ya, rata-rata dari awan elektron semua yang tersisa selain dirinya, gitu loh, ya. Jadi mestinya kalau kita mau menghitung interaksi satu-satu, misalkan ini inti ada elektron, gitu ya, 1, terus elektronnya ada 2, misalkan begini ya. Interaksinya itu kan harusnya elektron 1 dengan elektron 2 gitu ya. Kita harus hitung interaksi kolomnya gimana. Terus ditambah elektron 1, elektron 3. Ditambah elektron 2, elektron 3. Mestinya gitu ya. Dalam pendekatan Hartree-Fock, dia menawarkan ya, untuk penyederhanaan ini, bahwa sebuah elektron, kalau kita mau menghitung interaksi ini, berarti kan interaksinya ini dengan ini mestinya ya. Nah, itu enggak dihitung satu-satu begini, tetapi dianggap elektron 1 ini itu sedang melihat kumpulan elektron selain dirinya. Dan kemudian dia melakukan interaksi. Gitu, interaksinya kalau sama-sama elektron kan berarti muatan negatif, berarti tolak-menolak. Jadi begitu. Jadi untuk Hartree-Fock, dia menyatakan bahwa interaksinya itu adalah elektron 1 terhadap elektron semua selain dirinya. Gitu. Jadi Hartree-Fock ini memberikan solusi gitu untuk penyelesaian
teori atau penerapan teori orbital molekuler untuk sistem yang besar gitu, untuk sistem yang besar dan tidak mengabaikan integral-integral tertentu seperti Haskell gitu ya. Rutherford ini memberikan jalan metode untuk penyelesaian sistem molekuler yang besar dengan tanpa mengabaikan integral-integral tertentu yang seperti dilakukan dalam pendekatan Haskell. Jadi dihitung semuanya integralnya. Tapi memang ada beberapa pendekatan. Yang pertama bahwa dia menunjukkan pendekatan orbital fungsi gelombang banyak elektron. Dia memperkenalkan fungsi gelombang banyak elektron yang merupakan perkalian dari fungsi gelombang satu elektron. Yang ini tiap ini adalah satu elektron, ini satu elektron yang lain sampai sejumlah banyaknya elektron. Termasuk dalam di sini karakternya tidak hanya nama fungsi gelombangnya saja, tetapi keadaan spin dari elektronnya, up atau down, itu sudah kelihatan di dalam fungsi gelombang banyak elektron ini. Dan kemudian perlu juga dimasukkan azas atau prinsip Pauli bahwa elektron kita itu bisa jadi berubah tanda spinnya, bisa berubah arah spinnya, searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, itu kemungkinan itu ada. Karena itu kemudian kita harus menambahkan suku kemungkinan perubahan kondisi spin dari elektron kita, akan tetapi suku ini harus berlawanan tanda dengan yang keadaan awalnya. Ini kemarin yang misalkan elektron 1 spin up, terus kemudian berubah menjadi elektron 1 menjadi spin down, lah maka tandanya harus berubah menjadi minus kalau yang tadinya plus. Nah, itu adalah prinsip Pauli. Akhirnya determinannya menjadi agak panjang. Perkalian fungsi gelombang banyak elektronnya menjadi agak panjang. Kemudian dibentukkan dalam determinan seperti ini, dinormalisasi. Ini ada konstanta normalisasinya dan penyelesaiannya untuk menghitung energi molekul itu menggunakan persamaan Rutherford. Ini sebenarnya mengandung operator Hamiltonian seperti Schrödinger yang kemarin sudah saya jelaskan. Detailnya ini seperti ini. Kemudian operator Coulomb ini adalah interaksi operator Fock ini merupakan penjumlahan dari operator Hamiltonian inti ditambah operator interaksi elektron-elektron atau Coulomb, kemudian dikurangi dengan yang namanya operator exchange atau pertukaran akibat peristiwa pertukaran itu tadi. Pertukaran spin bisa jadi yang tadinya spin up menjadi spin down, yang spin down menjadi spin up. Dan kemudian core Hamiltonian isinya sama seperti Hamiltonian dalam persamaan Schrödinger. Di sini ada operator energi kinetik ditambah operator energi interaksi inti atom dengan elektron. Dan kemudian operator Coulomb itu adalah operator interaksi elektron-elektron antara satu buah elektron yang sedang kita amati terhadap rata-rata, si J ini adalah rata-rata elektron lain selain dari yang nomor 1, elektron yang sedang kita amati. Nah, di sini ada si J, ini merupakan fungsi gelombang rata-rata dari elektron selain elektron yang sedang kita amati. Demikian juga operator exchange, operator pertukaran. Ini adalah komponen energi yang berasal dari terjadinya kemungkinan bertukarnya spin up dan spin down dari elektron kita yang sebenarnya kita tidak bisa menandai yang ini adalah yang spin up, yang ini spin down, tidak bisa. Karena elektron itu identik persis sama, nggak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau yang satu berubah menjadi spin
tadinya spin up menjadi spin down, otomatis yang tadinya spin down temennya itu menjadi spin up, dan kita tidak pernah tahu itu tadi apakah ini yang berubah atau enggak, itu setiap saat terjadi, kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana. Nah, karena itu ada kompensasi energi di situ sebesar operator etching ini, di mana ini merupakan interaksi elektron-elektron, akan tetapi apabila elektron misalkan satu gitu ya, yang tadinya berada pada orbital CJ misalkan, kalau CJ itu berarti si keseluruhan selain A kan gitu kan. Mudahnya begini, yang tadinya elektron 2 yang berada pada fungsi gelombang CJ, seluruh elektron selain si A, itu kemudian berubah menjadi diisi ini oleh elektron 1 CJ-nya, sementara si A-nya itu diisi oleh elektron 2, elektron selain 1. Ya, ini bertukar tempat lah istilahnya, atau bertukar peran, nah, gitu ya. Dan kemudian menghitung energinya mengikuti prosedur sebagaimana pada pembahasan LCAO dulu itu dilakukan. Yang pertama inisial gas, dipilih satu fungsi gelombang dugaan gitu ya. Ini dari CJ ini fungsi gelombang all elektron CJ, karena ini kita tidak tahu. Kalau si A kita bisa menduga dari orbital atomik gitu ya, orbital atomik. Tapi CJ kita tidak tahu karena dia adalah fungsi gelombang seluruh elektron selain A kan gitu. Nah, karena itu kemudian diberikan initial guess atau dugaan awal. Nah, setelah itu kita hitung energinya dengan menghitung determinan. Ya, terus kemudian kita cari konstanta C-nya. Ya, konstanta C menggunakan apa namanya? Menggunakan proses normalisasi gitu ya, sampai kemudian diperoleh kondisi iterasi di mana energi yang terakhir itu menjadi hampir tidak berbeda dengan energi sebelum yang terakhir. Itu namanya kondisi self-consistent field. Nah, pada saat itu maka fungsi gelombang kita ini sudah menjadi fungsi gelombang yang optimum. Untuk pencarian, nah fungsi gelombang si A sendiri itu agak lebih mudah, tidak perlu diberikan inisial gas karena dia merupakan LCAO dari fungsi gelombang atomik. Ini seperti yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dan proses pencarian si A itu sama melalui proses yang sama seperti pembahasan yang kemarin LCAO itu, sampai kemudian diperoleh self-consistent field juga. Dan kemudian menghitung energinya, yang lebih mudah itu menggunakan matriks, seperti pendekatan Huckel kemarin, matriksnya disebut persamaan matriksnya disebut Rutten, di mana matriks Fox dikalikan suatu matriks koefisien sama dengan matriks integral tumpang tindih dikalikan matriks koefisien dikalikan energi. Jadi sama seperti kemarin prosesnya, pakai kalau matriks berarti menggunakan bantuan komputer. Jadi penggunaan matriks itu enaknya adalah ketika kita sudah menemukan matriks Fox dan kemudian didiagonalisasi, kemudian tinggal mencari matriks C-nya ini, yang matriks yang bisa mendiagonalisasi matriks Fox, langsung kita memperoleh koefisien, seluruh koefisien dari fungsi gelombang yang digunakan. Prosedurnya seperti itu. Jadi ada tambahan ini CJ.
si J ini yang baru, yang belum diketahui. Nah, ini maka diberikan initial guess atau dugaan awal fungsi gelombang. Seperti dulu kita membentuk fungsi gelombang molekuler, kita menduga fungsi gelombang penyusunnya adalah fungsi gelombang dari orbital atomik. Itu juga initial guess. Initial guess-nya cuman kita pilih adalah fungsi gelombang orbital atomik. Ya sama seperti itu. Kemudian saya lanjut ke pembahasan semi empiris. Semi empiris ini adalah pendekatan untuk lebih menyederhanakan dari metode Hartree-Fock. Kalau Hartree-Fock tadi ini ada interaksi dua elektron. Ya, ini adalah interaksi elektron dengan elektron ini ya. Yang banyak ini interaksi dua elektron dan ini begitu jumlah elektron yang kita pakai itu meningkat, jumlah integral semacam itu yang harus diselesaikan itu juga meningkat pangkat 4-nya. Jadi misalkan kita pakai fungsi gelombang atomik misalkan yang digunakan untuk membentuk fungsi gelombang molekuler 2 buah, maka nanti integral 2 elektron yang harus kita hitung itu ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 1 berapa? 2 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Ya, begitu ada 10 orbital atomik yang kita gunakan untuk menyusun fungsi gelombang molekuler, maka ada 10 pangkat 4 integral semacam itu yang harus diselesaikan. 10 pangkat 4 berarti berapa? 10.000. Ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, 10.000. Ada 10.000 integral 2 elektron yang harus diselesaikan. Ya, itu hanya menggunakan 10 orbital atomik. Karena itu kemudian kita memerlukan bantuan komputer untuk menyelesaikannya. Integral 2 elektron ini yang bentuknya seperti ini, yang tadi contohnya integral Coulomb itu yang harus diselesaikan. Nah, di dalam metode semi empirik, integral 2 elektron ini yang banyak sekali ngitungnya itu, jumlahnya ada banyak. Itu yang kemudian dilakukan pendekatan atau penyederhanaan. Penyederhanaannya bisa jadi dia diganti menjadi suatu integral itu diestimasikan dengan menggunakan data spektroskopi. Langsung diganti dengan data spektroskopi atau sifat-sifat fisika seperti energi ionisasi. Ya. Jadi nilai integral ini sebenarnya kan nilai energi ya. Integral ini semuanya kan nilai energi ya. Ini untuk menghitung ini Hapsi sama dengan Epsi, semua integral dari operator ini itu adalah kontribusi energi. Energi kinetik, energi interaksi inti elektron, energi interaksi elektron-elektron, dan energi Coulomb. Exchange. Ini adalah energi. Semuanya adalah energi. Jadi data energi itu secara eksperimen bisa diperoleh menggunakan data spektroskopi. Karena dari data spektroskopi kita bisa memperoleh besarnya nilai tingkat-tingkat energi. Atau energi ionisasi. Energi ionisasi itu artinya energi elektron ketika dia terlempar keluar dari orbital. Keluar dan tidak masuk ke orbital yang lain. Dia benar-benar keluar, pergi ke tempat yang lain. Nah, itu juga tingkat energi. Atau beberapa integral yang semacam ini, integral 2 elektron, itu langsung dinilai sama dengan 0. Itu seperti pendekatan Hugel. Kapan itu dilakukan? Ya. Ini contoh dari integral 2 elektron di mana A, B, C, D itu adalah orbital atomik yang masing-masing orbital atomik ini terpusat pada atom-atom yang berbeda, atom A, B, C, dan D.
Kita bisa bayangkan bahwa jika di dalam orbital atomik, di dalam pembentukan orbital molekuler itu kita menggunakan beberapa dusin ya, gitu orbital atomik, maka akan ada kira-kira puluhan ribu orbital atau integral itu yang harus diselesaikan. Dan akhirnya ada pendekatan yang paling gampang, yang paling sederhana, tapi ini paling tidak akurat, paling jelek pendekatannya, karena hampir semua integral itu dinolkan. Salah satunya itu adalah namanya CNDO, complete neglect differential overlap. Jadi pengabaian total, pengabaian komplit gitu ya dari diferensial tumpang tindih. Nah, gitu ya. Itu dimana bahwa semua integral yang semacam ini itu akan nilainya langsung disama dengankan 0 kecuali untuk orbital-orbital di mana A dan B ini adalah merupakan orbital yang sama dan dia berada pada inti atom yang sama. Jadi misalkan A ini orbital S, B orbital S, pada atom yang sama, misalkan pada atom C, satu atom, demikian juga C dengan D, misalkan dia orbital P, yang ini PX, ini PX, pada orbital, pada inti atom yang sama, C gitu ya. Maka itu integralnya diperhitungkan. Kalau tidak begitu, maka langsung dinolkan. Jadi misalkan A-nya orbital S, B-nya orbital P, yang keduanya berada pada atom C yang sama gitu ya. Maka integralnya ini langsung diberikan nilai N0. Gitu ya. Ini namanya adalah karena adanya sifat ortogonalitas dari fungsi gelombang. Ini adalah sifat dasar dari fungsi gelombang. Mestinya ini dibahas di teknik komputasi di awal dulu gitu, bahwa orbital yang mengikuti persamaan Schrödinger, mengikuti operator Hamiltonian itu yang bisa diselesaikan itu adalah orbital-orbital yang atau fungsi gelombang yang sifatnya itu ortogonal. Ortogonal itu artinya dia itu bisa berada pada ruang yang sama tetapi tidak melakukan pencampuran fungsi gelombang. Jadi bayangkan ada orbital S, ada orbital P pada ruang yang sama, tapi dia tidak bercampur pada satu atom yang sama. Tapi dia tidak bercampur. Jadi dia seperti berada di ruang sama tapi sendiri-sendiri. Itu namanya sifat ortogonalitas. Dari situlah kemudian idenya langsung di complete neglect differential overlap. Dasarnya itu, dan kemudian ada pendekatan-pendekatan lain di dalam metode semi empirik itu yang agak lebih moderat. Kalau ini kan pokoknya semua yang nggak sama, orbitalnya nggak sama dan tidak berada pada atom yang sama, itu langsung dinolkan. Kalau pendekatan yang lain itu agak lebih moderat, tidak langsung diabaikan. Misalkan ini ya, kita lihat. Nah, ini adalah metode semi empirik yang ada di dalam Habercam. Kita lihat ini namanya, yang kalau kemarin kita sudah belajar prinsipnya Haskell, yang ada di sini adalah extended Haskell. Haskell yang diperluas. Kalau Haskell itu begitu betanya itu tidak dari atom yang tidak bertetangga, maka langsung nilai beta sama dengan N0.
Kalau dalam extended Haskell itu nilai beta walaupun tidak bertetangga itu tidak langsung sama dengan 0. Dia masih ada dihitung, ada persamaannya. Kemudian pendekatan semi empirik yang barusan kita bahas CNDO namanya Complete Neglect Differential Overlap, ada di sini. Kemudian yang lainnya ini juga pendekatan-pendekatan yang modifikasi dari CNDO, di mana ada integral-integral yang tidak langsung dinolkan gitu. Ada yang Indo itu intermediate neglect differential overlap. MNDO itu lupa saya artinya. Moderate mungkin ya. Ya semacam itu. Jadi itu tentang apa namanya pendekatan semi empiris, metode semi empiris. Artinya metode semi empiris ini berarti karena ada penyederhanaan, pengabaian, maka nilai yang terhitung nanti mesti akan lebih tidak akurat daripada metode Hatroff yang kita bahas sebelumnya. Ya, tapi lebih cepat ngitungnya karena ada banyak integral yang tidak perlu dihitung secara satu per satu. Karena itu lebih cocok untuk sistem molekul yang agak besar. Dan kemudian ada metode yang disebut ab initio. Sebenarnya ab initio ini dia dasarnya adalah menggunakan metode Hatroff yang kemarin kita bahas. Hanya saja untuk orbital atom yang digunakan gitu ya, orbital atom yang digunakan sebagai penyusun orbital molekuler, itu dia menggunakan fungsi gelombang yang namanya Gaussian type orbital atau GTO ini. GTO. Jadi tidak langsung menggunakan apa namanya fungsi gelombang misalnya atom hidrogen. Bedanya kalau di dalam pendekatan ab initio fungsi gelombangnya menggunakan yang namanya fungsi gelombang dasar atomiknya menggunakan yang namanya Gaussian type orbital. Fungsinya seperti ini. E pangkat minus C R pangkat 2. Bentuk gambarnya, fungsi gelombangnya itu seperti ini. Fungsi gelombang Gaussian ini seperti lonceng bentuknya. Lonceng yang apa namanya harmonis, apa yang kanan kirinya itu sama, nah gitu ya. Tidak menceng-menceng. Nah, untuk menggambarkan satu fungsi gelombang atomik itu digunakan perkalian dari beberapa fungsi gelombang Gaussian. Ya, itu anunya. Apa namanya? Pendekatan di dalam ab initio. Ini contoh misalkan saya menggunakan dua buah fungsi gelombang Gaussian yang namanya G1 sama G2 untuk membentuk satu gelombang atomik dikalikan antara fungsi gelombang G1 dan G2, hasilnya itu adalah fungsi gelombang yang di tengah ini. Bentuknya masih Gaussian, tapi dia merupakan perkalian G1 dan G2, tapi bentuknya lebih lancip ujungnya. Sementara ini agak tumpul, ini agak tumpul. Ya, ini lebih lancip. Fungsi yang lebih lancip begini nih di ujungnya, ini lebih cocok atau lebih bisa menggambarkan fungsi gelombang atomik. Nah, gitu. Itu kenapa terus kemudian digunakan pendekatan mengalihkan beberapa GTO untuk membentuk satu orbital atomik. Kenapa digunakan GTO? Karena secara komputasi dia ngitungnya cepat gitu. Perhitungannya cepat. Beberapa fungsi Gaussian yang digunakan untuk ini, beberapa fungsi Gaussian GTO yang digunakan untuk menyusun fungsi gelombang atomik, ini kita sebut sebagai basis set.
Ya, gitu ya. Kita sebut sebagai basis set atau suatu set fungsi dasar atau fungsi basis. Nah, kita lihat di sini pada metode ab initio gitu ya, ada pilihan kita harus memilih basis set. Jadi kita harus memilih fungsi Gaussian apa yang kita gunakan untuk membentuk apa namanya fungsi gelombang molekuler. Itu ada pilihan di sini. Dan ini tidak hanya 4 ini, ada banyak yang lain. GG di sini maksudnya adalah Gaussian GTO. GTO itu ya. Jadi kalau ini STO 3J berarti STO 3 GTO. Nah, maksudnya begitu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.